teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pada video kali ini kita akan membahas tentang berapresiasi seni rupa. Yang pertama akan kita bahas adalah pengembangan sikap apresiatif seni rupa, dan yang kedua akan kita bahas adalah pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Yang ketiga, mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir akan kita bahas yaitu interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Pengembangan sikap apresiatif seni rupa. Pada hakikatnya, semua manusia dianugerahi oleh Tuhan apa yang disebut dengan sense of beauty atau rasa keindahan. Meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang, jelas setiap manusia, sadar atau tidak, menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita memantaskan diri dalam berpakaian, memilih dasi, memilih sepatu, dan berdandan. Senantiasa rasa keindahan berperan memandu perilaku kita untuk memilih apa yang kita anggap menampilkan citra harmonis yang pada umumnya kita sebut tampan, gagah, cantik, ayu, ataupun rapi. Dalam bahasa sehari-hari, yaitu penggunaan kata lain menyebutkan fenomena keindahan berapresiasi seni rupa. Demikian pula dalam melengkapi kebutuhan hidup, kita selalu dipandu oleh rasa keindahan. Sebagai guru, kita harus mendukung untuk para siswa mengembangkan sikap apresiatif seni rupa, dan untuk para siswa harus lebih lagi mengembangkan sikap tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Berapresiasi seni rupa termasuk sebagai bagian dari estetika, dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengapresiasi keindahan, serta harmoni, mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Pengenalan tokoh-tokoh seni budaya, reputasinya, dan kontribusi mereka bagi masyarakat dan bangsa atau bagi kemanusiaan pada umumnya adalah upaya nyata mengembangkan perasaan simpati yang jika dilakukan berulang-ulang akan meningkatkan menjadi perasaan empati. Dengan demikian, peserta didik menjadi kagum akan prestasi dan jasa-jasa para seniman atau budayawan berdasarkan kualitas karya seni dan pengakuan serta penghargaan yang diperolehnya, baik dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional. Selanjutnya ada mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan memiliki 3 wujud. Yang pertama, kebudayaan sebagai konsep, yang kedua, kebudayaan sebagai aktivitas, dan yang ketiga, kebudayaan sebagai artefak. Dengan klasifikasi seperti ini, seluruh aktivitas interaksi manusia dengan Tuhan, interaksi dengan masyarakat, dan interaksi dengan alam, semuanya adalah kebudayaan. Kata budaya sering juga dipadankan dengan kata adab, yang menunjukkan unsur-unsur budi luhur dan indah, misalnya kesenian, sopan santun, dan ilmu pengetahuan adalah peradaban atau kebudayaan. Namun menurut Van Porsen, dewasa ini filsafat kebudayaan modern akan meninjau kebudayaan terutama dari sudut poliki tertentu sebagai satu strategi atau master plan bagi hari depan. Kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang. Berlainan dengan hewan-hewan, maka manusia hidup begitu saja di tengah-tengah alam, melainkan selalu mengubah alam itu. Dengan mengenal, memahami, dan menghargai budayanya sendiri, orang dapat mengembangkan potensi perilaku yang baik, bergaul dengan masyarakat seni dan lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya.
mengembangkan sikap ramah dan rendah hati dalam berinteraksi secara efektif dengan para seniman dan budayawan, lingkungan, serta sosial dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa yang berbudaya dalam pergaulan dunia. Bagi seorang guru, kita harus mendorong agar siswa-siswa tersebut mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sebagai siswa, harus selalu menjunjung tinggi kebudayaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya ada interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Dari pengalaman belajar, berapresiasi seni rupa diharapkan berkembang sikap demokratis, etis, toleransi, dan sikap positif lainnya. Sikap demokratis misalnya akan mencerminkan ketika siswa mengacu kepada prinsip diferensiasi dan tidak diskriminatif. Hal ini akan terjadi bila ia memberi peluang yang sama kepada semua anggota panitia mengemukakan pendapat untuk menentukan. Misalnya, tema pemeran. Contoh sikap demokratis lain adalah perilaku yang tidak bisa gender. Siswa akan memperlihatkan penerapan prinsip kesetaraan gender sesama teman dan pergaulan dengan masyarakat seni dan lingkungan pergaulan sosial pada umumnya. Sikap toleran akan tercermin ketika siswa dapat menerima perbedaan pendapat dalam aktivitas mengapresiasi seni. Karena dari kajian yang dilakukannya dalam menafsirkan data, pengamatan perbedaan respons estetik adalah sesuatu yang wajar sebab dia tahu pada dasarnya seni dapat dipersepsikan secara berbeda. Sikap etis akan tercermin bila siswa dalam kegiatan diskusi yang hangat tidak mengucapkan kata-kata atau menunjukkan perilaku yang bernada melecehkan, menertawakan, merendahkan, menghina, atau kata lain yang setara dengan itu. Dari perolehan kehidupan berbudaya dalam proses pembelajaran di sekolah dan dari interaksi siswa dengan dunia seni, kunjungan pameran, museum, galeri, sanggar, atau pergaulan langsung. Misalnya dalam kegiatan diskusi, dalam kegiatan pameran di sekolah, dan lain-lain. Diharapkan para siswa dapat berinteraksi dengan santun dan efektif dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas, termasuk lingkungan seni budaya di mana ia bermukim. Sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.